Assalamualaikum, saya Triana Putri Setia akan menjelaskan mengenai konflik dalam pengambilan keputusan, game teori seperti teori drama, Great Model for Conflict Resolution and Competition. Konflik dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dengan kondisi konflik terjadi apabila alternatif keputusan yang harus diambil atau dipilih berasal dari pertentangan ataupun persaingan dari dua atau lebih pengambilan keputusan. Suatu keputusan diambil dalam kondisi konflik apabila yang dihadapi bukan situasi, tetapi pihak-pihak lain yang memiliki keputusan yang hendak diambil. Teori permainan atau game teori adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan atau pertentangan konflik antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dalam kondisi konflik yang melibatkan dua atau lebih kepentingan. Sejarah game teori. Teori permainan mula-mula dikemukakan oleh seorang ahli matematika Prancis yang bernama Émile Borel pada tahun 1944. Kemudian John von Neumann dan Oskar Morgenstern mengembangkan lebih lanjut sebagai alat untuk merumuskan perilaku ekonomi yang bersaing. Menurut Dimyati, teori permainan atau game teori adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan pada saat ada dua pihak atau lebih berada dalam kondisi persaingan atau konflik. Pihak-pihak yang bersaing ini diasumsikan bersifat rasional dan cerdas. Artinya masing-masing pihak akan melakukan strategi tindakan yang rasional untuk memenangkan persaingan itu, dan masing-masing pihak juga mengetahui strategi pihak lawannya. Selanjutnya, pihak ini disebut pemain. Unsur-unsur game teori. Yang pertama ada pemain yang merupakan pelaku-pelaku dari permainan yang masing-masing merupakan pengambil keputusan. Setiap pemain mempunyai keinginan untuk menang. Yang kedua ada aturan-aturan yang merupakan kerangka di mana para pemain memiliki strategi mereka. Yang ketiga ada hasil atau outcome merupakan hasil dari permainan yang biasanya disajikan dalam bentuk matriks payoff yang berbentuk angka-angka. Yang keempat ada variabel-variabel yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya permainan, dalam hal ini mempengaruhi keputusan pilihan dari hasil keluar. Yang kelima ada kondisi informasi. Informasi akan mempengaruhi atau menentukan gerakan masing-masing permainan. Yang keenam ada pemberian nilai yang ditujukan kepada hasil akhir atau outcome. Pengelompokan game teori berdasarkan jumlah pemain ada dua, yakni two-person game dan n-person game. Berdasarkan jumlah payoff ada dua, yakni zero-sum game and non-zero-sum game. Dan berdasarkan strategi yang dipilih ada dua, yakni cooperative game and non-cooperative game. Jenis teori permainan pada two-person zero-sum games ada dua, yakni strategi murni dan strategi campuran. Pada strategi murni, penyelesaian masalah dengan strategi murni dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain atau perusahaan baris dan konsep minimax untuk pemain atau perusahaan kolom. Dalam strategi ini, seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan satu strategi untuk mendapatkan hasil optimal. Kemudian pada strategi campuran, penyelesaian masalah dengan strategi campuran dilakukan apabila strategi murni yang digunakan belum mampu memberikan pilihan strategi yang optimal bagi masing-masing pemain atau perusahaan. Dalam strategi ini, seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan campuran atau lebih dari satu strategi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Teori drama. Sejarah teori drama. Teori drama diciptakan oleh Profesor Nigel Howard pada awal 1990-an dan sejak saat itu telah beralih ke pertahanan, politik, kesehatan, hubungan industri, dan aplikasi komersial. Teori ini diartikan sebagai teori drama adalah perpanjangan dari karya analisis metagame Howard yang dikembangkan di University of Pennsylvania. Dari karya analisis metagame Howard ini pada akhir 1960-an dan disajikan secara resmi dalam bukunya Paradox of Rationality. Pengertian teori drama. Teori drama dalam istilah teori permainan adalah permainan dengan titik fokus yang dimana permainan itu setiap pemain menyatakan niatnya untuk menerapkan strategi tertentu. Teori drama digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu situasi konflik atau kerangka berpikir akan berubah ke situasi lain atau kerangka berpikir baru, menurut Howard et al. Pada tahun 2005.
Perubahan kerangka berpikir tiap anggota rantai pasok terjadi karena adanya dilema. Brian mengemukakan bahwa dalam suatu situasi konflik akan timbul dilema-dilema yang akan dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat. Dilema dalam suatu proses konflik dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni dilema konfrontasi yang terdiri dari dilema ancaman, dilema penolakan, dilema posisi, dan dilema persuasif. Kemudian pada dilema kolaborasi terdiri dari dilema percaya dan dilema kerjasama. Dalam teori drama, dinamika konflik dapat diilustrasikan dengan drama. Drama terdiri dari beberapa episode. Begitu juga dengan teori drama yang dimulai dari tahap awal, tahap pembentukan, tahap klimaks, tahap resolusi, dan tahap akhir menurut Howard pada tahun 1996. Grab Model for Conflict Resolution atau GMCR. Pengertian GMCR. Grab Model for Conflict Resolution menurut Fang pada tahun 1993 merupakan metodologi untuk membingkai sebuah situasi keputusan interaktif atau konflik di mana analisis stabilitas bisa dihasilkan. Tugasnya sebagai sebuah alat penilaian strategi yang baik dalam penyelesaian konflik yang juga berfungsi sebagai alat simulasi untuk interaksi dan perilaku pengambil keputusan dan dapat digunakan dalam persiapan mediasi dan negosiasi. Grab model dimulai dari analisis konflik menurut Fraser and Hippel pada tahun 1984 dan hingga teori metagame menurut Howard pada tahun 1971 yang menggunakan definisi yang difrasekan secara terminologi dari teori grafik, set teori, dan logika untuk memodelkan dan menganalisa konflik. Di dalam struktur, dasar pandangan untuk menganalisis adalah state. Setiap pengambil keputusan mungkin bergerak dari state ke state yang digambarkan menggunakan grafik di mana node merepresentasikan state dan arch menunjukkan peralihan state yang dikendalikan oleh pengambil keputusan. Model dianggap selalu berada di beberapa state. Perubahan state dikendalikan oleh pengambil keputusan. Dengan demikian, sebuah state merupakan hasil potensial atau skenario dari konflik dan biasanya sebuah grab model menentukan status quo. Prosedur untuk mengaplikasikan GMCR menurut Fang dan kawan-kawan pada tahun 1993 terdiri dari pemodelan dan analisis yang dapat dilihat dengan gambar sebagai berikut. Competition. Pengertian kompetisi. Kompetisi adalah tindakan kerjasama antara dua perusahaan pesaing yang mana membentuk aliansi strategi yang dirancang untuk membantu kedua perusahaan. Kerjasama ini mencakup aktor pemasok, pelanggan, dan juga perusahaan yang mempunyai produk atau memproduksi produk lengkap atau terkait. Kompetisi adalah ideologi bisnis yang diambil langsung dari teori permainan. Permainan kompetisi. Permainan kompetisi adalah model statistik yang digunakan untuk mempertimbangkan cara bagaimana sinergi dapat diciptakan melalui kemitraan dengan pesaing. Teknik ini dianggap strategi bisnis paling baik antara dua bisnis karena berpengaruh pada perluasan pasar dan membentuk hubungan bisnis yang baru. Model statistik menentukan manfaat kompetisi juga melihat alokasi pasar antar pesaing dan memaksimalkan pasar perusahaan terkemuka. Tujuan kompetisi adalah untuk memindahkan pasar dari permainan zero sum, di mana satu pemenang akan mengambil semuanya sehingga dapat menguntungkan semua pihak. Manfaat kompetisi bagi perusahaan industri teknologi yaitu memungkinkan adanya sinergi perangkat keras dan perangkat lunak. Banyak startup di industri teknologi bersaing di pasar serupa yang memiliki keunggulan yang unik. Contoh kompetisi pada 17 Maret tahun 2020, hubungan ini dilakukan oleh kedua perusahaan besar yaitu Pfizer Inc. dan BioNTech yang berkolaborasi mengembangkan vaksin COVID-19. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.